diwujudkan, diperankan, dicontohkan. Jadi ingin memberikan peringatan, mengajak pada berita gembira, selain dengan hikmah, tutur kata yang lemah lembut, mau'izah hasanah, diajak dengan cara baik. Dan jikalau terjadi perdebatan pun dengan suasana hati yang damai, tentram, dilakukan semata-mata karena diawali dengan hikmah, arif, bijaksana. Maka walaupun tafadzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik, kalau bersikap keras mereka lari. Dan terpenting dibekali pula fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mohonkan ampun. Ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di kota Taif. Kala itu hanya Dasim sebagai penjaga daripada kebun anggur yang mengikut bersyahadat, ikut pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif ditimpuki sampai berdarah. Allah karim. Kala itu sama-sama kita sering dengar kisah ini, menawarkan malaikat yang nggak pakai nafsu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berduka, seolah kala itu ingin bersikap yang sangat luar biasa, tidak terima kekasih Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah menyeru untuk iman, menyeru untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlakukan demikian. Kalau saja diperkenankan, aku hancurkan gunung-gunung ini, sehingga mereka semua yang memperlakukan engkau ya Rasulullah demikian hancur lebur dengannya. Kala itu diterapkan fa'fu anhum wastaghfir lahum oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diiyakan. Artinya kala itu Rasul malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk, cahayamu kepada kaumku ini ya Rasul. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi saya menyebutnya, dalam berdakwah kita harus pintar merasa, jangan merasa pintar. Kalau saja Rasulullah merasa pintar, tidak pintar dalam merasa. Dan kalau kita berdakwah pun harus hebat dalam merasa, bukan merasa hebat. Dan betul-betul lillahi ta'ala, hilang keakuannya. Kalau saja merasa pintar, kalau saja merasa hebat, niscaya mereka nggak tahu siapa aku ini, putusan Allah. Aku ini berdakwah di jalan yang sangat benar. Aku ini, kamu nggak tahu siapa. Niscaya kala itu, kalau pakai keakuan, kalau pakai ego, ya sudah, malaikat sikat aja habisnya. Tidak. Bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai 3 kali diludahi, liwat diludahi.
diludahi karena saking tidak suka pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saat yang meludahi sakit, justru yang pertama menengok, besuk, melihat yang meludahi Rasulullah sakit. Rasul yang pertama kali menjenguknya. Kalau Rasul merasa hebat, kualat lo, nggak tahu siapa gue. Ya, justru disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa roti. Kala itu yang diludahi terheran-heran. Aku sakit belum ada yang menjengukku. Aku sakit belum ada yang melihat, menghampiriku, memperhatikan aku. Tapi justru dia yang sering aku ludahi datang seraya membawa roti, memperhatikan dengan lemah lembut seraya mendoakan untuk kesembuhanku. Kala itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, penting. Kenapa? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidahu wa mubashshirahu wa nadhira, dan tentunya sudah memang Allah berikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, benar, jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan. Dalam menyampaikannya penuh strategi dan taktik. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan fajar kita kali ini di dalam berdakwahnya. Yuk sama-sama kita renungkan hayati surah At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang Rasul pada jenismu sendiri dari bangsa manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni basyarum mislukum yuha ilai. Sungguhnya aku ini sama manusia seperti kamu, hanya saja dipandu oleh wahyu. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Penuh kelembutan dakwahnya, penuh kearifan dakwahnya, penuh kebijaksanaan, dan tentunya dengan akhlak yang mulia. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, teramat sangat besar perhatiannya terhadap penderitaan umatnya. Harisun alaikum, teramat sangat luar biasa besarnya perhatian untuk kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang beriman teramat sangat belas kasih dan sayangnya.
Ini pun prinsip dakwah. Azizun alaihi ma'anittum, teramat sangat luar biasa perhatian terhadap penderitaan umatnya. Ketahuilah, dikala tiada harta, dikala kita tidak memiliki hal ihwal terkait dunia, dikala kita tidak memiliki hal ihwal harta, benda, pangkat, jabatan, belum seberapa menderitanya. Saat penderitaan yang teramat sangat apabila jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah, jauh dari hidayah Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, harisun alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat besar perhatian untuk kebahagiaan umatnya. Kebahagiaan hakiki adalah saat yahdillahu li nurihi may yasha, Allah memberikan nur hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ketika Rasul menyeru, mengajak untuk di jalan yang Allah ridhoi, untuk mengimani Allah, untuk menjalankan dinul Islam, dan buahnya adalah ihsan. Inilah hakikatnya kebahagiaan sejati. Tidak ada pabrik hidayah miliaran triliunan rupiah untuk memberi cahaya kebenaran, memberi hidayah, dan yahdillahu li nurihi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tugas Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan prinsip-prinsip hikmah, pengajaran yang baik. Ada perdebatan dilakukan dengan arif bijaksana. Selanjutnya, Allah Maha tahu siapa yang menghendaki, itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka perlu dalam berdakwah dengan senantiasa mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman teramat sangat belas kasih dan sayangnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simbolannya kita dalam berdakwah maka penting ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing, dan tentunya yang berikutnya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan juga untuk dari kerabat terdekat di rumah kita berikan semua pengajaran, panduan agar di jalan yang Allah ridhoi. Dan kalau sudah demikian, maka penting untuk pribadi kita, dakwah hakikatnya bukan hanya tugas yang disebut mubaligh atau juru dakwah. Saat kita mengajar dalam hal ihwal kebaikan, maka hiasi terlebih dahulu dengan akhlak yang mulia.